oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. And when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, knowing you are God. I will be still, knowing you are God. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. And when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. And I will be still, knowing you are God. And when the ocean rise and thunders roars, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. And I will be still, know you are God. One more time and say, when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. And Father, you are king over the flood. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. I
I wanna see His worthy. He is God, Almighty God. Oh, this the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven, mercy seat. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven, mercy seat. Holy are you, Lord. Sing it. Holy, holy, holy is there, Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore You. Yes, I will adore You. Clothed in rainbows, clothed in rainbows of living color, flashes of lightning roll of thunder. Blessing and honors reign, glory and power be to You, the only wise King. Yeah, holy, holy, holy is there, Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore You. Holy, holy, holy is there, Lord God Almighty, who was and is to come. Whoa. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore You. I will adore You. Yes, I will. Holy are You, Lord, 'cause You are Almighty God. You are the King of Kings. Jesus, You are. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. You are Almighty God. Say holy, holy. Holy, holy, holy is there, Lord God Almighty, who was and is to come. Yes.
With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Haleluya, baik. Selamat hari Minggu, teman-teman FG, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Saya percaya kalian semua ada dalam keadaan baik-baik saja, amin. Saya percaya di masa-masa susah ini Tuhan tetap memelihara kalian semua, amin. Baik, saya bersyukur untuk kesempatan ini atau kesempatan yang diberikan buat saya melalui para pengurus NextG, atau kesempatan yang Tuhan berikan buat saya untuk berbagi sesuatu dengan teman-teman semua atau adik-adik semua. Melalui kesempatan ini ada satu hal yang saya ingin berbagi dengan kalian semua. Yang pertama yaitu akhir-akhir ini kita banyak dengar kata-kata move on, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih itu move on? Gitu. Nah, move on itu kalau diartikan, move on itu artinya pindah tempat, memulai sesuatu yang baru atau memulai aktivitas yang baru. Artinya kita ada di dalam satu kebiasaan kita yang lama, kita tinggalkan semua kebiasaan itu dan kita pindah ke kebiasaan yang baru, ke sesuatu yang baru, aktivitas yang baru. Susah nggak sih orang move on? Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Kalau menurut saya, yang pernah saya ngalamin, cukup susah orang untuk move on. Contohnya move on dari mantannya, ya kan, berbulan-bulan tuh mikirin mantannya, ya kan. Waktu putus terus berbulan-bulan mikirin gitu loh. Bahkan sampai fotonya masih dilihat-liatin terus, ya kan. Belajar jadi malas, jadi patah semangat, mau lakukan ini itu jadi patah semangat, ya kan, karena mengingat semua hal-hal yang pernah dijalani bersama-sama. Akhirnya perlu waktu berbulan-bulan untuk move on dari mantannya, atau move on dari kebiasaan-kebiasaan yang yang biasa kita lakukan. Contohnya ada anak-anak muda yang kebiasaannya ngerokok. Untuk berhenti dari kebiasaan merokok, untuk move on dari hal itu, untuk berhenti melakukan sesuatu yang baru, itu cukup susah, perlu waktu gitu kan. Ada satu hal yang menarik di sini juga, move on dari dosa. Nah, ini yang saya ingin bagikan buat teman-teman semua, bahwa bagaimana kita bisa move on dari dosa-dosa kita, ya kan? Oke, kita baca firman Tuhan dulu dari Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Saya tekankan di Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Baik, teman-teman, bagaimana cara kita untuk move on dari dosa-dosa kita atau kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Contohnya yang tadi yang saya udah kasih tahu di depan, kebiasaan-kebiasaan mungkin kita saat ini mungkin kita masih ada yang merokok, ya kan? Atau di umur-umur kayak teman-teman sini, anak-anak muda ini, ya kan, masih suka gonta-ganti pacar sana sini, ya kan?
Itu kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang benar bahwa dalam firman Tuhan, Tuhan tidak ada tulis untuk melarang kita untuk tidak merokok, ya kan? Nggak ada gitu loh. Tapi firman Tuhan bilang bahwa tubuhmu adalah bait Allah, ya kan? Jadi kita harus merawat baik tubuh kita, menjaga tubuh kita dengan baik. Oke, sekarang bagaimana sih kita untuk move on dari dosa-dosa kita gitu loh? Firman Tuhan ini jelas mengatakan apabila Ia datang, sekali lagi, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hanya ada satu cara supaya kita bisa move on dari dosa-dosa kita, yaitu kita menerima Roh Kudus. Kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita membuka hati kita seluas-luasnya supaya Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, dan roh kebenaran itu yang akan memimpin kita keluar dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau meninggalkan semua dosa-dosa. Cuma ada satu cara. Buka hati sepenuhnya, minta Roh Kudus bekerja, minta ampun sama Tuhan, ya kan? Minta Roh Kudus bekerja, minta Roh Kudus memimpin hidup kita supaya kita bisa keluar, move on dari dosa-dosa yang kita buat. Ya kan, kalau saudara mau move on dari kebiasaan, sesuatu kebiasaan, misalnya saat ini saudara punya kebiasaan untuk nonton film Korea, misalnya mau move on dari nonton film Korea ini, pasti saudara punya kegiatan yang lain, ya kan? Contohnya, gue mau bersepeda aja deh, lebih sehat bersepeda, ya kan? Lebih sehat bersepeda daripada gue duduk nonton film Korea, yang ada yang malah gue tambah gemuk karena nonton sampai cemil-cemilan. Tapi kalau gue tinggalin kebiasaan ini dan gue mulai sesuatu yang baru, yaitu bersepeda. Sekarang kan lagi tren tuh orang bersepeda kan. Nah, bersepeda, gue punya tubuh yang sehat, ya kan. Gue buat imun tubuh lebih sehat, apalagi dalam kondisi kayak gini, ya kan? Daya tahan tubuh makin sehat. Bonus dari itu semua, gue punya tubuh yang lebih langsing, lebih kurus, lebih cerah mukanya karena berolahraga. Itu yang namanya move on. Meninggalkan sesuatu yang lama, melakukan sesuatu yang baru. Nah, begitupun dengan dosa. Begitupun dengan dosa. Waktu Roh Kudus itu masuk dalam diri saudara dan saya, buat adik-adik, dia akan mengajarkan kebenaran-kebenaran. Yang tadinya kita nggak biasa baca firman Tuhan, kita mulai baca firman Tuhan. Yang tadinya kita nggak pernah berdoa, kita mulai dipimpin Roh Kudus untuk berdoa. Yang tadinya baca firman Tuhan sepintas selalu aja, tapi karena sekarang kita minta Roh Kudus ada dalam diri kita aja, Roh Kudus memimpin kita untuk membaca, memberikan pengertian-pengertian kita tentang kebenaran firman Tuhan. Yang tadinya orang tua baru ngomong sebentar, kita udah sekarang kok lebih waktu Roh Kudus memimpin. Saya percaya sih, waktu Roh Kudus ada dalam diri kita akan menjadi orang-orang yang lebih sabar. Amin. Waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu akan terpancar dalam hidup kita. Karena kita sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh Roh Allah. Amin. Nah, baik teman-teman, saya nggak berpanjang lebar dalam hal ini. Saya hanya mau singkat saja, mau bilang bahwa mari. Kalau ada yang masih punya dosa-dosa kesayangan, mari adik-adikku, buka hatimu, terima Roh Kudus, biarlah kebenaran Roh Kudus itu mengajarkan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang nanti kamu lakukan, Tuhan akan memberkatinya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang tidak pernah kamu pikirkan, kamu dengar, yang pernah timbul dalam hatimu, itulah Tuhan akan sediakan buat anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, artinya bahwa anak-anak yang sudah hidup tidak di dalam dosa lagi. Anak-anak yang sudah keluar dari gelap ke terang. Amin. So, mari sekali lagi, mari move on dari dosa-dosamu dan buka hatimu, biarlah Roh Kudus yang mengejarkanmu
tentang bagaimana kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Dan saya percaya, waktu ada kebenaran dalam hidup kita semua, dalam hidup adik-adik semua, maka kebenaran itu memancar. Orang akan melihat, dan melalui hidup adik-adik semua, orang akan memuji Tuhan. Mungkin banyak orang yang bertobat, anak ini masih muda tapi hidupnya wow, luar biasa, karena dia dipimpin sama Roh Allah. Beda anak-anak yang hidup dipimpin sama Roh Allah dengan anak-anak yang hidup dipimpin sama roh setan. Beda banget, dari bicaranya, ya, dari pergaulannya, apalagi macam-macam lah, dari tingkah lakunya. Beda. Jadi mari sekali lagi, mari move on dari dosa-dosamu, dan biarkanlah Roh Allah bekerja di dalam hati. Biarlah Roh Allah yang berdaulat atas hidup kita. Biarlah Roh Allah yang memimpin atas hidup adik-adik semua. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah dibagikan oleh hamba-Mu Kaniki. Ampuni segala keterbatasan kami dalam memahaminya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas, yang membawa kami memahaminya dan memampukan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak mengarahkan hati pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah yang terindah dan termanis dari Tuhan Bapa kami Yesus Kristus, segala yang terbaik turun melimpah dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.